Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heradita Triwidianisi dari Prodi PBSI semester 2 dari Universitas Nurul Huda Kampus C. Di sini saya akan menceritakan ulang cerita yang ada di buku milik Ahmad Tohari. Ini adalah buku kumpulan cerpen berisi 15 judul. Berisi 15 judul cerpen dan saya akan membacakannya satu persatu. Nah, masuk ke cerita yang pertama berjudul Mata yang Enak Dipandang. Nah, pada cerita yang pertama ini itu menceritakan seorang pengemis yang bernama Mirta dan ia memiliki seorang penuntun bernama Tarsa. Mereka biasanya mengemis di stasiun kereta api dan Tarsa ini memiliki hobi bermain yoyo. Namun biasanya Tarsa ini memerah si Mirta dengan cara memaksa untuk membelikan Tarsa ini makanan atau minuman secara paksa atau memeras uang Mirta begitu. Pada suatu hari si Mirta ini dimintai untuk membelikan Tarsa segelas es limun, tetapi Mirta menolak dan akhirnya dikerjai oleh si Tarsa agar ia mau membelikan gelas es kepada si Tarsa. Dengan cara Mirta ini dijemur di stasiun hingga di tengah panas matahari dan hingga si Mirta ini sakit. Si Mirta berusaha untuk mencari tempat teduh sendiri dengan pendengarannya ia mencoba meraba dan mencari tempat untuk berteduh. Tetapi ia malah menabrak sebuah sepeda dan ia terjatuh dan terperosok di samping stasiun. Melihat kejadian tersebut, Tarsa akhirnya menghampiri si Mirta yang sudah ia jemur dari tadi di bawah panas matahari. Si Mirta berusaha untuk mencari tempat teduh sendiri dengan pendengarannya ia mencoba meraba dan mencari tempat untuk berteduh. Tetapi ia malah menabrak sebuah sepeda dan ia terjatuh dan terperosok di samping stasiun. Melihat kejadian tersebut, Tarsa akhirnya menghampiri si Mirta yang sudah ia jemur dari tadi di bawah panas matahari. Lalu si Mirta ini dipaksa oleh si Tarsa agar mau membelikan Tarsa ini es. Akhirnya dengan terpaksa Mirta menerima permintaan Tarsa tersebut dan Tarsa mengantarkan Mirta ke tempat teduh. Tetapi setelah mereka meminum es, si Tarsa ini melihat Mirta sudah sakit demam menggigil akibat ia tinggalkan dan dibiarkan di bawah panas terik matahari pada pukul 1 siang. Sehingga Tarsa merasa tidak tega melihat Mirta yang hampir sekarat. Melihat Mirta yang sudah sekarat ini, akhirnya Tarsa membangunkan Mirta dan mengajak si Mirta untuk mengemis di kereta api. Mirta berbicara kepada si Tarsa, di dalam gerbong kereta api itu terdapat banyak orang. Biasanya kalau mereka mengemis itu ketika orang tersebut baik, maka matanya enak dipandang. Jika orang tersebut tidak mau memberi, maka mata mereka itu terasa galak dan terasa tidak enak dipandang. Nah, kita masuk ke judul yang kedua, yaitu Bila Jebris Ada di Rumah Kami. Nah, cerita ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Jebris. Ia merupakan seorang janda di sebuah kampung, tetapi ia digosipkan dengan warga di seluruh kampung bahwa ia adalah perempuan yang tidak baik. Nah, dia juga memiliki seorang tetangga bernama Sar. Sar tersebut adalah teman sejak kecil dari Jebris ini. Nah, sebenarnya menurut Sar, Jebris ini adalah anak baik-baik sejak dari kecil, namun karena kabar burung tersebut, jadi orang warga-warga itu memandang Jebris sebagai yang tidak baik. Sejak menjanda, Jebris jadi merantau keluar kota atau keluar daerah dari kampung tersebut, sehingga ia meninggalkan orang tuanya yang sudah tua di rumah. Pada suatu hari, ayahnya dari Jebris ini kelihatan kebingungan. Dia tidak tahu ingin meminta tolong kepada siapa, sehingga orang tua dari Jebris ini datang ke rumah Sar. Ketika orang tua Jebris itu datang, suami dari Sar ini keluar dan menemui ayahnya Jebris ini. Kemudian ia bertanya, ada apa,
maksud orang tua Jebris itu datang kemari. Lalu ayahnya Jebris itu berkata ia meminta tolong kepada suami Sar untuk menjemput Jebris di kantor polisi karena ayahnya Jebris itu mendengar kabar bahwa Jebris ditahan di polisi. Suami Sar dengan sigap mau membantu ayahnya Jebris untuk menjemput si Jabris di kantor polisi dan membawanya pulang. Ayahnya Jabris pun sangat terharu dan senang sekali. Sar sangatlah kaget ketika melihat suaminya tersebut ingin menjemput Sar ke polisi. Namun lebih kagetnya lagi, si Sar melihat suaminya akan memperkerjakan Jebris di rumahnya untuk mencuci baju dan pakaian. Sar merasa risih jika Jebris ada di rumahnya. Kita masuk ke cerita yang ketiga, yaitu berjudul Penipu yang Keempat. Jadi ini tuh mengisahkan tentang seorang warga desa yang dia tuh sudah 3 kali didatangi oleh seorang penipu. Pertama, ia didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku dari desa Cikokol, datang jauh-jauh kemari mau meminta ongkos karena tidak punya ongkos untuk pulang ke Cikokol. Orang tersebut tidak peduli mau orang itu menipu atau tidak, tetapi warga desa tersebut tetap memberikan uang kepada laki-laki yang mengaku dari desa Cikokol tersebut. Kedua, ia didatangi oleh seorang ibu-ibu yang mengaku dari yayasan anak yatim. Ia meminta sumbangan dengan menunjukkan surat-surat resminya. Itu tidak tahu resmi atau tidak, tetapi warga desa tersebut tidak memperdulikan surat tersebut resmi atau tidak, ataupun dia menipu atau tidak, tetapi ia tetap memberikan uang kepada perempuan yang meminta bantuan tersebut. Dan ketiga kalinya ia didatangi oleh seorang laki-laki yang membawa perabotan rumah tangga seperti kemoceng atau peralatan lainnya. Ia mengaku peralatan tersebut dibuat oleh anak-anak yatim dan ia membantu menjualnya. Nah, lagi-lagi warga desa tersebut tidak peduli itu merupakan karya anak yatim piatu atau bukan. Warga tersebut tetap memberikan uang kepada penipu tersebut. Tetapi warga desa tersebut sebenarnya sudah tahu kalau mereka bertiga ini penipu. Dan warga desa tersebut mengakui kalau memang mereka adalah layaknya aktor yang handal. Namun karena penasaran, warga desa ini mencoba menyusul penipu yang pertama. Karena ia bilang mau balik kampung, jadi ia menyusul penipu tersebut ke terminal. Warga desa tersebut pun berganti pakaian dan hanya menggunakan kaos oblong saja. Di terminal tersebut, si warga desa yang merupakan seorang pria itu melihat penipu yang tadi datang ke rumahnya pertama kali yang mengaku dari desa Cikokol itu sedang melancarkan aksinya. Ia sedang menipu orang lain, namun orang tersebut tampak tidak memperdulikan si penipu ini dan tampak langsung pergi saja. Nah, raut wajah si penipu ini tuh langsung masam ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Nah, kemudian si penipu ini datang lagi kepada pria warga desa itu. Karena dia sudah berganti pakaian, penipu itu tidak mengenali sama sekali kalau pria yang sedang ia hadapi itu adalah warga desa yang tadi ia tipu juga. Setelah itu, penipu tersebut merasa kaget dan meminta maaf kepada si pria itu dan menjelaskan apa alasan dia mengemis. Kita masuk ke cerita yang ketiga, yaitu berjudul Penipu yang Keempat. Jadi ini tuh mengisahkan tentang seorang warga desa yang dia tuh sudah 3 kali didatangi oleh seorang penipu. Pertama, ia didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku dari desa Cikokol, datang jauh-jauh kemari mau meminta ongkos karena tidak punya ongkos untuk pulang ke Cikokol. Orang tersebut tidak peduli mau orang itu menipu atau tidak, tetapi warga desa tersebut tetap memberikan uang kepada laki-laki yang mengaku dari desa Cikokol tersebut.
Kedua, ia didatangi oleh seorang ibu-ibu yang mengaku dari yayasan anak yatim meminta sumbangan dengan menunjukkan surat-surat resminya. Itu tidak tahu resmi atau tidak, tetapi warga desa tersebut tidak memperdulikan surat tersebut resmi atau tidak, ataupun dia menipu atau tidak, tetapi ia tetap memberikan uang kepada perempuan yang meminta bantuan tersebut. Dan ketiga kalinya ia didatangi oleh seorang laki-laki yang membawa perabotan rumah tangga seperti kemoceng atau peralatan lainnya. Ia mengaku peralatan tersebut dibuat oleh anak-anak yatim dan ia membantu menjualnya. Nah, lagi-lagi warga desa tersebut tidak peduli itu merupakan karya anak yatim piatu atau bukan. Warga tersebut tetap memberikan uang kepada penipu tersebut. Tetapi warga desa tersebut sebenarnya sudah tahu kalau mereka bertiga ini penipu. Dan warga desa tersebut mengakui kalau memang mereka adalah layaknya aktor yang handal. Namun karena penasaran, warga desa ini mencoba menyusul penipu yang pertama karena ia bilang mau balik kampung, jadi ia menyusul penipu tersebut ke terminal. Desa tersebut pun berganti pakaian, hanya menggunakan kaos oblong saja. Di terminal tersebut, si warga desa yang merupakan seorang pria itu melihat penipu yang tadi datang ke rumahnya pertama kali, yang mengaku dari desa Cikokol itu sedang melancarkan aksinya. Ia sedang menipu orang lain, namun orang tersebut tampak tidak memperdulikan si penipu ini dan tampak langsung pergi saja. Nah, raut wajah si penipu ini tuh langsung masam ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Nah, kemudian si penipu ini datang lagi kepada pria warga desa itu. Karena dia sudah berganti pakaian, penipu itu tidak mengenali sama sekali kalau pria yang sedang ia hadapi itu adalah warga desa yang tadi ia tipu juga. Setelah itu, penipu tersebut merasa kaget dan meminta maaf kepada si pria itu dan menjelaskan apa alasan dia mengemis. Nah, masuk ke cerita yang keempat berjudul Darwan. Nah, di kisah ini itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang bermimpi menjadi penulis. Ia sudah menulis banyak novel, namun semua tulisannya tidak diterima di penerbit besar manapun. Akhirnya ia putus asa dan ia pun meminta tolong kepada temannya yang juga seorang penerbit, namun penerbit kecil, bukan penerbit besar. Nah, ia meminta tolong kepada temannya untuk menerbitkan novel tulisan si Darwan ini. Nah, akhirnya setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya tulisan novel dari Darwan ini diterbitkan oleh temannya. Namun novel tulisan dari Darwan ini sulit untuk dikenal masyarakat karena penerbitnya bukan penerbit besar. Jadi sulit untuk dipasarkan. Namun Darwan sangat senang karena tulisannya tersebut berhasil diterbitkan. Nah, si Darwan ini adalah orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, jadi dia sangat berharap bahwa ketika novelnya sudah terbit, ia akan mendapatkan uang honor dari penerbitan novel tersebut. Nah, tetapi ia sudah menunggu beberapa lama, uang honor tersebut tak kunjung ia terima. Akhirnya ia nekat untuk berangkat keluar kota menemui temannya yang sudah menerbitkan novelnya tersebut. Setelah sampai di sana, Darwan langsung menuju rumah temannya yang merupakan seorang penerbit tersebut. Ketika sudah sampai, temannya sangat kaget melihat Darwan sudah sampai di rumahnya. Persilahkan Darwan untuk duduk. Nah, temannya ini sudah tahu maksud dia datang ke rumahnya adalah pasti untuk menanyakan uang honor. Dan temannya tersebut menjelaskan bahwa belum ada satupun novel dari Darwan ini yang laku di pasaran, karena juga penerbit temannya ini belum besar, jadi belum banyak orang yang minat. Mendengar hal tersebut, Darwan sangat kecewa dan ia pun merunduk malu. Darwan ingin pamit pulang saja. Nah, setelah itu temannya ini kasihan melihat Darwan sudah jauh-jauh dan tidak mendapatkan uang honor. Jadi ia memberi sedikit uang untuk Darwan pulang, ongkos pulang.
Namun Darwan tidak mau menerimanya, tetapi temannya memaksa, anggap saja ini uang honor novel kamu, katanya begitu. Di perjalanan pulang ketika ia menaiki kereta api, ia ditawari oleh seorang penjual buku. Penjual buku itu membawa novel milik Darwan, dan Darwan sedih ketika melihat novel karyanya yang dibawa oleh penjual itu belum ada yang laku satupun. Akhirnya ia membeli semua novel karyanya sendiri dari penjual itu dari hasil uang yang diberikan oleh temannya Darwan. Masuk ke judul yang kelima, yaitu Warung Penajam. Warung Penajam ini mengisahkan tentang seorang pasangan suami istri yang tinggal di dekat gunung atau bukit gitu ya. Suaminya itu di sini diceritakan suaminya itu sedang mencangkul di dekat rumah mereka, dan di seberang sana ia bahagia dan merasa bangga ketika melihat warung yang diimpi-impikan istrinya itu sudah berdiri di depan rumah mereka, dan itu menjadi bisnis dan penunjang ekonomi dari keluarga mereka. Lelah mencangkul, ia lalu beristirahat dan duduk di bawah pohon. Ia menjadi kecewa karena ia mengingat berita dari tetangga-tetangganya bahwa istrinya ini pergi ke rumah paranormal untuk pesugihan. Biasanya jika kita akan melakukan pesugihan seperti itu, biasanya itu kita memberikan imbalan kepada paranormal tersebut, dan di cerita tetangga-tetangganya, dan petani ini itu bernama Kartawi, dan dari desas-desus berita dari tetangganya, istri dari Kartawi ini memberikan imbalan berupa sesuatu kepada paranormal itu. Nah, Kartawi ini merasa sangat marah kepada istrinya dan berniat untuk membicarakan hal ini malam hari. Hingga tiba malam hari, akhirnya Kartawi bertanya kepada istrinya, apakah kamu sudah memberikan begitu-begituan kepada paranormal itu sebagai imbalannya? Lalu Jum, istri dari Kartawi tersebut, akhirnya mengaku, katanya ia hanya memberikan itu sebagai main-main atau bercanda. Kartawi ini marah, katanya apa bedanya memberikan itu yang serius dan itu yang bercanda, katanya. Lalu Kartawi marah besar dan ia melemparkan sebuah gelas hingga hancur dan pecah. Lalu Jum pun menangis. Setelah itu Kartawi pergi dari rumah dan ia menjadi depresi. Ia jadi sering jajan di luar dan ia kecewa kepada istrinya. Nah, kita masuk ke judul yang keenam, yaitu Paman Doblo Merobek Layang-Layang. Kisah ini menceritakan tentang dua orang anak kecil yang sedang mengembala kerbau di sekitar gunung dan sawah. Di dekat sawah tersebut terdapat sebuah aliran air, dan anak-anak tersebut main di aliran air tersebut bersama kerbau-kerbau mereka. Ketika mereka sedang asik mandi di sungai tersebut, tiba-tiba ada seorang pemuda bernama, mereka panggil Paman Doblo, ikut mandi bersama mereka. Setelah sore, mereka pun mau pulang dan membawa kerbau-kerbau mereka pulang ke rumah. Namun kerbau dari salah satu anak kecil ini tidak mau pulang dan tidak mau bergerak dari aliran air tersebut karena ia asik bermain air. Lalu pemilik kerbau salah satu anak ini mau memukul menggunakan batang pisang agar kerbau ini mau bergerak dan pulang. Tapi Paman Doblo mencegahnya dan bilang, jangan dipukul, katanya kelitiki saja bagian ketiaknya. Nah, ketika anak kecil tersebut menuruti perintah Paman Doblo, kerbaunya ini mau bergerak dan mau mengikuti anak tersebut pulang. Lalu kata salah satu anak kecil ini, untung ada Paman Doblo ya, gitu. Nah, Paman Doblo ini memang dikenal di kampung mereka ini sangat baik hati kepada anak-anak, dan dia ini sangat baik hati kepada anak kecil. Ia sering bermain dan membantu warga sekitar. Bahkan dia pernah membantu seseorang yang tercebur di dalam sumur. Namun setelah anak kecil ini beranjak dewasa, salah satu dari anak kecil ini
merantau keluar kota, dan satunya lagi tetap tinggal di kampung menjadi seorang RT. Beriringnya waktu juga Paman Doblo mendapatkan pekerjaan baru yang menjadi satpam di perusahaan kayu yang berdiri di kampungnya baru-baru ini. Setelah ia menjadi satpam, sikap Paman Doblo ini menjadi berubah drastis. Salah satu anak kecil yang sudah menjadi RT itu pun menelpon temannya yang sudah merantau itu dan melaporkan kalau Paman Doblo ini sudah berubah sikapnya kepada anak-anak, baik kepada warga sekitar juga. Temannya yang menjadi RT ini pun mengadu bahwa anaknya itu mengadu kepada RT ini bahwa layangannya itu tersangkut di pagar pabrik kayu tersebut. Dan Paman Doblo ini biasanya kalau dulu itu dia sering membantu anak kecil, sekarang itu dia menjadi marah kepada anak kecil dan berubah drastis sekali sikapnya, malah merobek layangan dari anak RT tersebut. Dan anaknya itu menangis sampai terkencing-kencing. Masuk ke judul yang ketujuh, yaitu Kang Sarpin minta dikebiri. Kisah ini menceritakan tentang seseorang bernama Kang Sarpin yang ada di sebuah kampung. Dia ini dikabarkan bahwa kurang waras dan seperti memiliki keterbelakangan mental begitu. Nah, dia ini digosipkan juga suka bermain perempuan, padahal ia memiliki seorang istri. Nah, pada suatu hari Kang Sarpin ini meninggal karena kecelakaan akibat membawa beras dengan menaiki sepeda. Akhirnya ia ditabrak oleh sebuah mobil dan ia meninggal. Ketika anggapan warga kampung Kang Sarpin ini tidak baik, namun ada seseorang yang menganggap Kang Sarpin ini baik. Pada suatu hari sebelum meninggal, Kang Sarpin ini bilang kepada seseorang bahwa ia ingin berubah, bahwa ia tidak ingin bermain perempuan lagi, namun ia bingung bagaimana caranya. Lalu seseorang ini tertawa dan bingung juga bagaimana cara mengatasinya. Dapat diatasi dengan merubah diri dia sendiri, dan perubahan itu kan bisa dirubah melalui dirinya sendiri, tidak bisa melalui orang lain. Jadi Kang Sarpin ini memiliki ide, apakah saya dikebiri saja ya, biar tidak main perempuan lagi. Namun seseorang yang ia ajak bicara ini tidak tahu, karena dokter di sana tidak mau melakukan kebiri. Lalu Kang Sarpin bilang, saya akan mencari tambahan uang untuk mencari dokter di luar daerah yang mau mengebiri dia agar dia bisa berubah dan tidak suka main perempuan lagi. Namun orang yang ia ajak bicara ini hanya tertawa ketika melihat Kang Sarpin ini mau berubah dengan cara dikebiri. Nah, ketika ia ingin mencari uang tambahan tersebut, ia pergi ke pasar dengan cara menjadi kuli angkat beras. Nah, dia mengangkat beras menggunakan sepeda. Ketika ia menjadi kuli beras tersebut, akhirnya ia kecelakaan. Masuk ke judul yang ke-8, yaitu akhirnya Karsim menyeberang jalan. Kisah ini menceritakan tentang seorang kakek-kakek yang mau menyeberang jalan dari seberang menuju sawahnya. Namun jalan tersebut padat sekali oleh kendaraan karena itu 3 hari sebelum Lebaran. Jadi orang-orang itu mudik. Jadi jalan di sini itu ramai sekali. Karsim ini tidak memiliki kesempatan untuk menyeberang, dan ia menunggu lama sekali di pinggir jalan itu untuk menyeberang, dan ia tidak memiliki kesempatan karena memang kendaraan itu sangat padat sekali. Dan di ujung jalan dia sudah melihat bahwa padi-padi di sawahnya itu sudah dimakan burung, dan dia merasa sangat kesal sekali karena tidak bisa menyeberang, dan ia tidak rela melihat padinya dimakan oleh burung-burung karena ia terlalu lama ingin menyeberang, sehingga ia tidak bisa mengusir burung-burung tersebut dari sawahnya. Karena tidak sabar, akhirnya Karsim mencoba memaksa untuk menyeberang, tetapi ia klakson oleh orang. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk menyeberang, dan ia menunggu lagi, namun tidak ada jeda waktu untuk dia menyeberang, sehingga ia memaksakan diri untuk menyeberang dan akhirnya ia kecelakaan.
Setelah ia kecelakaan tersebut, ia merasa dirinya itu sangat ringan, terbang melayang. Ia melihat dirinya sendiri sedang diangkat oleh orang-orang yang panik melihat kecelakaan tersebut. Ia melihat tubuhnya sudah hancur dan dibawa pulang untuk dimandikan jenazahnya. Nah, ketika memandikan jenazahnya itu pun orang-orang yang memandikan merasa menangis dan muntah-muntah karena melihat isi perutnya Kang Karsim yang sudah keluar itu semuanya. Dan akhirnya setelah disolatkan dan dikafani, Kang Karsim ini melihat dirinya sendiri sedang ditaruh di keranda dan hendak dimakamkan. Nah, ketika dimakamkan tersebut, para pembawa keranda itu melewati jalan yang sama, jalan yang di tempat Kang Karsim kecelakaan itu. Nah, tetapi bedanya ketika para pengiring jenazah ini mau menyeberang, semua kendaraan berhenti dan para pengiring jenazah ini bisa lewat dengan leluasa. Akhirnya Kang Karsim bisa menyeberang jalan. Masuk ke judul yang ke-9, yaitu Sayur Bleketupuk. Nah, di cerita ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang suaminya itu bekerja di proyek bangunan gitu. Nah, istrinya ini di rumah bersama 2 orang anaknya. Nah, ibunya ini sudah menjanjikan kepada 2 anaknya nanti malam mereka akan ke pasar malam dan naik kuda-kudaan. Anak-anaknya ini sangat senang sekali. Tetapi ibunya menjanjikan bahwa mereka akan ke pasar malam ketika ayahnya sudah pulang dari bekerja sore hari. Nah, anak-anaknya ini tuh sangat senang sekali ketika mendengar berita tersebut karena sudah 1 bulan anaknya ini merengek ingin ke pasar malam menaiki kuda-kudaan itu, namun orang tuanya baru bisa menuruti mereka sekarang karena ya baru ada uang itu sore hari itu. Jadi ketika menjelang sore, anak-anaknya ini terus bertanya kapan mereka akan pergi ke pasar malam, dan ibunya menjawab menunggu ayahnya pulang baru mereka akan ke pasar malam. Nah, namun sampai sore hari ini istrinya ini sampai gelisah karena menunggu suaminya ini kok tidak pulang-pulang gitu. Jadi istrinya ini tuh gelisah dan panik karena anak-anaknya sudah terus menanyakan kapan mereka akan ke pasar malam. Istrinya ini sampai bolak-balik melihat ke jalan, suaminya itu tidak kunjung pulang, dan akhirnya ibunya ini mengambil daun singkong dan daun bleketupuk. Ketupuk ini biasanya digunakan untuk mengobati rasa pusing. Nah, ibunya pun memasak sayur daun ubi dan bleketupuk tersebut untuk diberikan kepada anak-anaknya. Nah, ketika anak-anaknya ini makan sayur tersebut dengan lahap, dengan lauk ikan juga, dan mereka akhirnya pergi bermain. Nah, ketika pergi bermain, mereka tertidur di rumah Bu RT sambil menonton TV. Lalu ibunya ini mengangkat mereka untuk pulang ke rumah. Anaknya ini tertidur pulas sekali karena habis memakan daun bleketupuk tersebut. Dan sampai malam hari ayahnya pun belum pulang-pulang. Nah, sampailah pada malam hari ayahnya ini pulang dengan marah-marah, katanya bosnya ini telat memberikan gaji hingga malam hari. Ibunya ini sengaja memberikan sayur daun bleketupuk ini agar anak-anaknya tidur dan tidak rewel untuk meminta ke pasar malam karena memang ayah mereka belum pulang. Nah, akhirnya kita sudah memasuki judul yang ke-10, yaitu judulnya adalah Rusmi Ingin Pulang. Menceritakan seorang orang tua yang memiliki anak bernama Rusmi. Rusmi ini sudah merantau ke luar kota cukup lama dan digosipkan di kampungnya itu Rusmi ini bekerja di luar kota itu bekerja sebagai orang tidak benar, menjadi perempuan nakal atau segala macam, dan kampung tersebut menolak jika Rusmi masuk ke kampung mereka lagi, mereka akan mengusir si Rusmi. Nah, sudah lama sekali Rusmi ini tidak memberikan kabar kepada orang tuanya. Akhirnya Rusmi ini mengirimkan surat kepada ayahnya bahwa ia akan pulang sebentar lagi. Tetapi ayah Rusmi ini khawatir warga desa akan mengusir anaknya, yaitu Rusmi, karena di sini ia sudah dikabarkan
tidak baik dan jelek-jelek. Nah, akhirnya orang tuanya ini sudah bingung sekali dan ia pun bertanya kepada Pak RT bagaimana anak saya ini mau pulang kampung begitu kan. Takut anak saya nanti diusir oleh warga. Karena warga desa kita ini kan sangat-sangat pemarah begitu ya. Waktu itu pun pernah membakar secara brutal rumah yang dicurigai menjadi sarang mesum. Saya takut nanti mereka akan berbuat sesuatu kepada Rusmi jika nanti Rusmi pulang dan tidak diterima di kampung ini. Tetapi Pak RT meyakinkan bahwa warga desa tidak akan setega itu kepada Rusmi dan pasti warga desa akan tetap menerima Rusmi karena tidak ada yang bisa melarang hak seseorang untuk pulang ke kampungnya sendiri. Namun kabar yang tidak baik tersebut dipatahkan oleh Rusmi ketika Rusmi pulang dari perantauannya. Penampilan Rusmi berubah drastis, ia pun berpakaian yang bagus. Nah, ternyata Rusmi di luar kota itu tidak bekerja yang tidak baik. Ia di sana menjadi pramusaji dan di asrama. Jadi uangnya itu tidak berhamburan untuk membayar kontrakan atau rumah sewaan. Nah, tidak lama kemudian pun datang orang dari luar kota menuju kampungnya Rusmi untuk melamar Rusmi, dan ternyata orang tersebut adalah teman SD-nya Rusmi, dan Rusmi akhirnya terlepas dari fitnah-fitnah itu. Kita masuk ke judul yang ke-11 yaitu Dawir, Turah, dan Totol. Di sini menceritakan tentang dua orang pengemis yaitu Dawir dan Turah. Mereka memiliki seorang anak yang mereka beri nama Totol. Mereka hidup di bekas stasiun atau bekas terminal pasar yang sudah dibongkar, namun masih tersisa musola dan kamar mandinya. Nah, mereka hidup di musola tersebut. Pekerjaan mereka adalah mengamen dan seperti orang-orang pinggiran atau jalanan seperti itu. Di tempat tersebut juga banyak sekali orang-orang banyak orang-orang ini juga. Nah, namun mereka sudah terbiasa dengan pemandangan tersebut. Dan suatu hari Dawir ini berhasil membelikan baju baru, makanan, dan mainan yang diinginkan Totol. Mereka pun bermain di dalam musola tersebut. Si Totol sangat senang sekali. Ia berlarian ke sana kemari, bermain tembakan. Dan dia sangat gembira karena sehabis makan roti yang dibelikan oleh Dawir. Namun setelah Totol ini selesai bermain, ia kaget melihat ayahnya, mengapa ayahnya ini tiba-tiba diringkus oleh polisi. Nah, namun Dawir dan Turah ini tidak panik karena mereka sudah sering ditangkap oleh polisi di terminal tersebut. Nah, namun Totol tidak peduli dan ia masih tetap bermain. Akhirnya Turah dan Totol hidup berdua di terminal dan bekas musola tersebut, sedangkan Dawir di dalam sel polisi. Kita masuk ke judul yang ke-12 yaitu berjudul Harta Gantungan. Nah, di sini itu menceritakan tentang seorang Kang Nuria dan salah seorang pemuda. Mereka ini biasanya sholat di atas musola yang mereka bangun di atas tambak laut gitu. Nah, biasanya mereka ini sering sholat bersama karena mereka ini sama-sama penambak ikan. Nah, tapi Kang Nuria ini memiliki sebuah kekurangan yaitu memiliki seperti tumor di daerah lehernya yang sudah membengkak. Nah, dia itu sebenarnya Kang Nuria itu sering kumat-kumatan, tetapi Kang Nuria itu tidak mau mengoperasi tumornya tersebut karena keterbatasan biaya. Tapi sebenarnya Kang Nuria ini memiliki seekor kerbau yang bisa saja ia jual dan bisa buat berobat. Namun Kang Nuria menolak dan dia bilang umur saya ini sudah tua, buat apalagi diobatin gitu. Jadi ia tinggal menunggu waktunya saja, menunggu giliran meninggalnya saja. Nah, kerbau tersebut bisa dijual untuk mengurusi mayatku dan bisa untuk biaya untuk pengajian begitulah, untuk takjiah gitu. Nah,
temannya ini Kang Nuria menjawab seperti itu ketika temannya ini menyarankan untuk menjual kerbau Kang Nuria untuk pengobatan tumornya tersebut. Nah, hingga suatu saat Kang Nuria ini sakit dan meninggal. Tetapi tetangga-tetangganya tidak mau menjual kerbau tersebut karena seperti amanat Kang Nuria, karena mereka tidak memiliki hak untuk menjual kerbau tersebut. Nah, jadi mereka itu melakukan takziah dan pengurusan jenazah itu dengan biaya patungan dan makanan seadanya aja ketika takziah. Nah, tetapi ternyata Kang Nuria ini memiliki seorang anak laki-laki yang merantau ke Lampung Selatan. Namun dia juga memiliki keterbatasan ekonomi sehingga pulang terlambat dari hari meninggal ayahnya tersebut. Nah, ketika itu anak dari Kang Nuria ini sangat berterima kasih kepada warga sekitar yang telah peduli kepada ayahnya. Nah, jadi warga-warga itu memberitahu kepada anaknya bahwa Kang Nuria ini memiliki wasiat untuk menjual kerbaunya. Nah, anaknya ini mau menjual kerbau Nuria dan mau mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh tetangganya untuk mengurus ayahnya, tetapi tetangga-tetangganya tidak mau dan menyerahkan kerbau itu kepada anaknya saja untuk dibawa, dijual, dan untuk biaya nikah dari anaknya Kang Nuria atau cucunya Kang Nuria. Nah, kita masuk ke judul yang ke-13, yaitu berjudul Pemandangan Perut. Nah, kisah itu menceritakan tentang seseorang bernama Kang Sardupi yang tinggal di sebuah kampung. Nah, dia itu bertubuh kecil dan berkulit hitam. Di kampung tersebut ia dikenal sebagai orang yang berketerbelakangan mental. Nah, jadi dia ini lebih senang bermain dengan anak-anak dibandingkan berbincang dengan orang dewasa seumurannya. Nah, dia ini juga tetapi rajin, dia juga mau membawakan belanjaan orang dari pasar begitu. Nah, ketika Kang Sardupi ini di pasar, ia tiba-tiba dipukuli oleh seorang satpam. Nah, katanya itu masalahnya hanya karena Kang Sardupi tidak mau memandang mata satpam ini ketika berbicara dengan satpam ini. Nah, Kang Sardupi pun digebuki hingga habis-habisan dan sampai pingsan. Ketika sampai di rumah, orang-orang menjenguk Kang Sardupi ini. Kenapa juga kamu dipukuli oleh satpam tersebut? Nah, Kang Sardupi ini menjawab, karena saya menertawakannya. Kenapa kamu menertawakan satpam tersebut, dan kenapa kamu tidak pernah mau menatap orang-orang ketika berbicara? Nah, katanya Kang Sardupi itu begini, katanya saya itu melihat seperti ada layar tancap di perut orang-orang gitu katanya. Nah, terus saya ini kadang kalau melihat orang itu seperti tembus pandang. Saya melihat mereka itu seperti orang telanjang dan daging-daging mereka itu menghilang. Dan saya hanya melihat orang tersebut hanya bersisa tulang belulangnya saja begitu. Jadi saya ini tertawa gitu, dia bilang. Lanjut ke judul 14 yang berjudul Salam dari Penyangga Langit. Nah, cerita ini tuh mengisahkan tentang seseorang yang bernama Markatap. Ia itu barusan aja pulang dari kampus maghrib-maghrib, dan itu capek, lesu, letih begitu ya. Dia mau tidur, tiba-tiba dari luar itu ada yang mengetuk pintu rumahnya, dan ia pun keluar. Nah, ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut mengajak si Markatap ini untuk tahlilan. Nah, karena tahlilan tersebut mendadak, jadi Markatap harus berangkat saat itu juga. Nah, Markatap ini walaupun lelah, tapi ia tetap ingin mengikut tahlilan karena ia ingin mengirim doa pahala dari membaca kitab tersebut kepada para malaikat dan kepada para penyangga langit begitu katanya. Nah, si Markatap ini juga penasaran siapa sebenarnya penyangga langit tersebut. Nah, ketika di tahlilan, tidak terasa Markatap ini tertidur dan ia bermimpi bertemu dengan seseorang dan mereka saling berbincang-bincang. Dan orang tersebut berkata, seharusnya kita tidak bisa saling melihat, katanya begitu. Nah, dan orang-orang ini menjelaskan bahwa mereka lah seorang penyangga langit itu. Nah, katanya penyangga langit itu mereka adalah penjaga antara langit dan bumi.
Ketika tugas para penyangga langit ini sudah selesai, maka nanti bumi ini akan hancur tertimpa oleh langit. Dan akhirnya kita masuk ke judul yang ke-15, yaitu Bulan Kuning Akhirnya Tenggelam. Di sini menceritakan ada seorang perempuan yang sudah menikah, bernama Ayuning, sudah menikah dengan seorang laki-laki. Ini merupakan anak angkat dari mantan bupati. Suatu hari terjadilah perselisihan antara Ayuning dengan ayahnya yang sangat baik hati, yang sudah menjaganya dari kecil, walaupun Ayuning ini anak pungut. Ini bercekcok karena orang tuanya ini meminta Ayuning untuk tinggal berdekatan dengan orang tuanya, karena orang tuanya menginginkan itu, dan orang tuanya ini sudah tua dan ia ingin diurus oleh Ayuning. Namun Ayuning tetap bersikeras ingin tinggal bersama suaminya yang jauh di Ciamis. Setelah perdebatan itu, akhirnya ayahnya yang sudah tua itu pun sakit dan masuk ke rumah sakit setelah si Ayuning sudah kembali ke Ciamis, ke rumah suaminya. Akhirnya mereka pun dengan panik pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Si Ayuning ini merasa sangat durhaka dan merasa sangat bersalah karena telah melawan ayahnya, karena tidak menuruti perintah ayahnya juga. Nah, tidak berselang lama kemudian akhirnya ayahnya Ayuning ini meninggal dunia, dan Ayuning sangat merasa bersalah karena sudah menjadi anak durhaka. Dan ibunya ini tidak mau menegur Ayuning selama berminggu-minggu, dan Ayuning ini tetap menjaga ibunya dan merawat ibunya di rumahnya. Ia tidak kembali ke rumah suaminya untuk beberapa saat. Nah, tetapi setelah beberapa minggu ibunya ini akhirnya mau menegur si Ayuning ini dan berkata, kamu pulanglah ke rumah suamimu dan jagalah suamimu karena tidak baik jika lama-lama berpisah dengan suami gitu. Tapi Ayuning tetap bilang, tidak bu, saya akan mengurus ibu saja, nanti saja saya pulangnya gitu kan. Tapi kata ibunya itu, cepatlah pulang katanya gitu. Namun sebelum Ayuning ini pulang, ia mendengar kabar duluan bahwa di rumah suaminya itu ada 3 orang mahasiswa dari sebuah kampus yang ingin meneliti peternakan babi milik suami Ayuning. Nah, si mahasiswa itu tuh ada 3 orang, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Tapi 1 perempuan dan 1 laki-laki ini berpacaran dan 1 perempuannya single. Nah, kabar buruk pun sampai terdengar ke telinga si Ayuning, bahwa katanya suaminya Ayuning ini dekat dengan salah satu mahasiswa tersebut. Biasanya suaminya Ayuning ini menengok Ayuning 2 kali sehari di rumah orang tuanya Ayuning, tetapi setelah 4 hari ini suaminya tidak datang menjenguknya. Nah, ketika mendengar kabar tersebut, Ayuning akhirnya ingin segera pulang ke rumah untuk melihat suaminya itu bagaimana di sana. Nah, kita masuk ke cerita yang ketiga, yaitu penipu yang keempat. Nah, jadi kisah ini tuh menceritakan seorang warga desa yang sudah didatangi 3 orang pengemis. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mengaku bahwa dia itu orang yang... Kita masuk ke cerita yang ketiga, yaitu berjudul Penipu yang Keempat. Jadi ini tuh mengisahkan tentang seorang warga desa yang dia tuh sudah 3 kali didatangi oleh seorang penipu. Pertama, ia didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku dari desa Cikokol, datang jauh-jauh kemari mau meminta ongkos karena tidak punya ongkos untuk pulang ke Cikokol. Orang tersebut tidak peduli mau orang itu menipu atau tidak, tetapi warga desa tersebut tetap memberikan uang kepada laki-laki yang mengaku dari desa Cikokol tersebut. Kedua, ia didatangi oleh seorang ibu-ibu yang mengaku dari yayasan anak yatim. Ia meminta
meminta sumbangan dengan menunjukkan surat-surat resminya. Itu tidak tahu resmi atau tidak, tetapi warga desa tersebut tidak memperdulikan surat tersebut resmi atau tidak, ataupun dia menipu atau tidak, tetapi ia tetap memberikan uang kepada perempuan yang meminta bantuan tersebut. Dan ketiga kalinya ia didatangi oleh seorang laki-laki yang membawa perabotan rumah tangga seperti kemoceng atau peralatan lainnya. Ia mengaku peralatan tersebut dibuat oleh anak-anak yatim dan ia membantu menjualnya. Nah, lagi-lagi warga desa tersebut tidak peduli itu merupakan karya anak yatim piatu atau bukan. Warga tersebut tetap memberikan uang kepada penipu tersebut. Tetapi warga desa tersebut sebenarnya sudah tahu kalau mereka bertiga ini penipu. Dan warga desa tersebut mengakui kalau memang mereka adalah layaknya aktor yang handal. Namun karena penasaran, warga desa ini mencoba menyusul penipu yang pertama. Karena ia bilang mau balik kampung, jadi ia menyusul penipu tersebut ke terminal. Warga desa tersebut pun berganti pakaian dan hanya menggunakan kaos oblong saja. Di terminal tersebut, si warga desa yang merupakan seorang pria itu melihat penipu yang tadi datang ke rumahnya pertama kali, yang mengaku dari desa Cikokol itu sedang melancarkan aksinya. Ia sedang menipu orang lain, namun orang tersebut tampak tidak memperdulikan si penipu ini dan tampak langsung pergi saja. Nah, raut wajah si penipu ini tuh langsung masam ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Nah, kemudian si penipu ini datang lagi kepada pria warga desa itu. Karena dia sudah berganti pakaian, penipu itu tidak mengenali sama sekali kalau pria yang sedang ia hadapi itu adalah warga desa yang tadi ia tipu juga. Setelah itu, penipu tersebut merasa kaget dan meminta maaf kepada si pria itu dan menjelaskan apa alasan dia mengemis.